sini nanti seluruh subjek hukum baik orang perorangan ataupun badan hukum dapat mengajukan gugatan sederhana. Hak yang mengajukan gugatan sederhana tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama dan nantinya istilah bagi orang yang memasukkan gugatan adalah penggugat, sedangkan untuk pihak yang dikenakan gugatan adalah tergugat. Gugatan sederhana tidak dapat diajukan apabila domisili penggugat tidak diketahui. Selain itu, penggugat dan tergugat harus berada dalam wilayah domisili yurisdiksi pengadilan yang sama. Namun, apabila penggugat berada di luar domisili atau wilayah yurisdiksi pengadilan yang berbeda, maka dapat menunjuk kuasa atau wakil yang berada di dalam wilayah yang sama. Gugatan ini dapat diajukan apabila ada hubungan hukum yang mendasari sengketa terjadi. Nah, Sobat Hukum, itu tadi adalah penjelasan sedikit mengenai gugatan sederhana. Untuk lebih lanjut, mari kita lihat contoh dari perkara gugatan sederhana. Alur perkara di dalam gugatan sederhana terdiri dari pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan, penetapan hakim, penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang, perdamaian, pembuktian, dan yang terakhir adalah putusan. Di dalam alur pendaftaran yang pertama, penggugat harus mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi belangko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Belangko gugatan sendiri berisi tentang identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkasan duduk perkara, dan juga tuntutan penggugat yang harus diisi. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana. Untuk alur yang kedua, yaitu pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana. Yang pertama, panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan ini. Setelah itu, panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya, pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana. Setelah semuanya lengkap, kemudian ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara. Setelah ditetapkan, penggugat wajib membayar biaya tersebut. Namun, bagi penggugat yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau pro deo. Untuk alur yang ketiga, yaitu penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti. Ketua pengadilan menetapkan hakim untuk memeriksa gugatan sederhana, dan juga panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti dilakukan paling lambat 2 hari. Setelah itu, masuk pada alur keempat, yaitu pemeriksaan pendahuluan. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan ini. Setelah itu, hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Nantinya, apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana. Selanjutnya, hakim akan mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Dan keputusan terhadap penetapan, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Alur yang kelima merupakan penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Dalam hal ini, hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana. Maka, hakim menetapkan hari sidang pertama. Selanjutnya, alur yang keenam, pemeriksaan sidang dan perdamaian. Pada hari sidang pertama, hakim mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu. Upaya perdamaian dalam perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Apabila tercapai perdamaian, hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Dan jika putusan akta perdamaian sudah ada, maka perkara ini tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Namun, jika dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.
Akan tetapi, jika dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat. Masuk alur 7 yaitu pembuktian. Gugatan yang diakui atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian. Namun, jika gugatan tersebut dibantah, hakim akan melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dan alur yang terakhir adalah putusan. Pada sesi ini, hakim akan membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan nantinya, hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan. Dan yang terakhir mengenai upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Perma, gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan. Adapun keberatan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akte penyerahan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya.